Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syukur Rizal Fardosi dengan NIM 22041629, Prodi Sistem Informasi Komputer. Baik, di sini saya ingin menjelaskan cybercrime, faktor pendorong terjadinya cybercrime dan buat masing-masing contohnya. Yang kedua, jelaskan cyber law dan berikan contohnya. Baik, pertama, jelaskan cybercrime, faktor pendorong terjadinya cybercrime dan buat masing-masing contohnya. Cybercrime merujuk pada kejahatan yang dilakukan pengguna teknologi komputer atau jaringan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya cybercrime sangat bervariasi, mulai dari keuntungan finansial hingga motivasi politik atau ideologis. Berikut adalah beberapa contoh cybercrime serta faktor pendorongnya. Pertama, phishing. Deskripsi phishing adalah teknik penipuan di mana pelaku mengirimkan email, pesan teks, atau pesan lainnya yang menyamar sebagai institusi terpercaya untuk meminta informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun bank. Kedua, faktor pendorong. Salah satu faktor pendorong utama phishing adalah potensi keuntungan finansial yang tinggi bagi para penipu. Mereka dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk mencuri uang atau identitas korban. Dua, malware. Deskripsi: malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengendalikan komputer atau sistem informasi tanpa izin pengguna. Jenis-jenis malware termasuk virus, worm, trojan, dan ransomware. Faktor pendorong. Motif utama di balik pembuatan malware adalah keuntungan finansial, baik melakukan pencurian atau pribadi atau keuntungan maupun melalui pemerasan melalui ransomware. Selain itu, ada juga motif politik atau ideologis di mana malware digunakan untuk menghambat atau merusak sistem lawan. Ketiga, cyberbullying. Deskripsi: cyberbullying adalah tindakan agresif atau intimidasi yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan teks, atau email. Ini bisa termasuk mengirim ancaman, menyebut gosip atau informasi palsu, atau melecehkan korban secara online. Faktor pendorong cyberbullying ini bisa beragam, termasuk masalah psikologis, keinginan untuk memperoleh perhatian atau kekuasaan, atau dendam terhadap korban. 4. Penipuan online. Deskripsi: penipuan online melibatkan penggunaan internet atau teknologi digital untuk menipu orang lain dengan cara mendapatkan uang atau informasi pribadi secara curang. Contohnya termasuk penjualan barang palsu, skema investasi palsu, atau penipuan cinta di media sosial. Kedua, faktor pendorong. Motif utama di balik penipuan online adalah keuntungan finansial. Para penipu sering menggunakan anonimitas internet untuk menyembunyikan identitas mereka dan menarik korban untuk memberikan informasi pribadi atau mentransfer uang. Faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya cybercrime. Kesadaran akan risiko dan tindakan pencegahan tepat sangat penting dalam melawan cybercrime. 2. Jelaskan cyber law dan berikan contohnya. Cyber law merujuk pada serangkaian aturan hukum yang mengatur aktivitas dan perilaku dalam ruang digital, termasuk penggunaan internet, komunikasi elektronik, dan interaksi online. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangkaian kerja hukum yang jelas dan adil untuk berbagai aspek kehidupan dan bisnis di dunia maya. Contohnya cyber law meliputi: 1. Undang-undang Perlindungan Data. Ini adalah hukum yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dan perorangan. Contohnya adalah General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa yang memberikan perlindungan yang kuat terhadap privasi data pribadi warga Uni di Eropa. 2. Undang-undang Anti Cybercrime. Hukum ini dirancang untuk melawan berbagai kejahatan cyber, termasuk pencurian identitas, penipuan online, dan serangan cyber. Contohnya adalah Computer Fraud and Abuse atau CFAA di Amerika Serikat yang mengkriminalisasikan akses tanpa izin ke sistem komputer dan aktivitas lain yang merusak. 3. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Hukum ini melindungi hak-hak pencipta mereka dagang memiliki paten dalam konteks digital. Contohnya adalah Digital Millennium Copyright ACT atau DMCA di Amerika Serikat. 4. Undang-undang E-Commerce. Hukum ini mengatur transaksi perdagangan elektronik dan kegiatan bisnis online. Contohnya adalah Electronic Transaction Act di berbagai yurisdiksi yang memberikan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi online lainnya. Undang-undang Privasi Online. Hukum ini bertujuan untuk melindungi privasi individu dalam lingkungan online. Contohnya adalah California Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui, mengontrol, dan menghapus data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh perusahaan. Cyber law sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan di dunia digital dilakukan dengan cara yang adil,
aman, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini juga membantu melindungi hak individu dan perusahaan serta mengatur interaksi mereka di ranah online. Baik teman-teman, terima kasih.